Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai berjumpa di perkuliahan pengadaan barang dan jasa. Hari ini saya akan memberikan perkuliahan tentang bagaimana caranya agar terhindar dari jerat hukum dalam pengadaan barang dan jasa. Jadi ini menjadi hal yang sangat penting dalam hal pengadaan barang dan jasa agar kemudian kita dapat terhindar dari jeratan hukum dalam hal kita baik sebagai pemasok maupun pelaksana dalam pengadaan barang dan jasa. Baik, hal-hal apa saja yang kemudian dapat menjerat dalam hal pengadaan barang dan jasa? Yang pertama adalah menyampaikan dokumen atau keterangan palsu atau tidak benar untuk memenuhi persyaratan yang ditentukan. Nah, jadi ini banyak sekali ya untuk kemudian kita mendapatkan sebuah proyek atau proyek. Kadangkala kita menghalalkan segala macam cara, termasuk kemudian menggunakan dokumen atau keterangan palsu atau tidak benar untuk memenuhi sebuah persyaratan dalam pengadaan barang dan jasa. Tentunya ini sangat rentan sekali karena selain aspek hukum pidana secara umum, aspek hukum pidana dalam hal ini memberikan atau menyampaikan keterangan palsu atau keterangan yang tidak benar juga dapat nanti terindikasi melakukan tindak pidana korupsi, kolusi, dan nepotisme. Seperti itu. Yang kedua, hal-hal yang dapat menjerat dalam pengadaan barang jasa adalah terindikasi melakukan persekongkolan. Jadi persekongkolan ini juga merupakan bagian hal-hal yang dapat dijerat dalam hal pengadaan barang jasa. Misalnya antara penyedia jasa layanan dengan pelaksana pengadaan barang dan jasa. Mereka melakukan persekongkolan untuk dapat kemudian memenangkan misalnya salah satu pihak dalam hal pengadaan barang dan jasa, sehingga kalau misalnya tidak terdapat objektivitas dan kemudian persekongkolan tersebut dapat dibuktikan, maka tentu hal tersebut tentunya akan mengakibatkan adanya semacam kolusi, korupsi, dan nepotisme. Yang ketiga, hal yang dapat menjerat dalam hal pengadaan barang dan jasa adalah terindikasi melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme. Nah, tentu ini sudah banyak sekali contohnya dalam hal pengadaan barang dan jasa. Misalnya terindikasi kemudian KKN antara penyedia dengan penyelenggara pengadaan barang dan jasa, sehingga kemudian atas adanya indikasi tersebut tentunya pihak aparat penegak hukum dapat melakukan jerat kepada mereka-mereka yang terindikasi melakukan KKN. Kemudian hal yang sangat banyak juga di lapangan adalah mengundurkan diri dengan alasan yang tidak dapat diterima. Nah, ini juga banyak terjadi di lapangan. Mereka sudah menyerahkan struktur pengadaan, namun ternyata di pertengahan maupun di awal penyelenggaraan pengadaan ada yang kemudian mengundurkan diri sehingga mengakibatkan tidak berjalannya proses atau prosedur yang sudah ditentukan dalam proses pengadaan barang dan jasa. Berikutnya, tentunya semua pihak di sini membutuhkan sebuah komitmen untuk menyelenggarakan pengadaan barang dan jasa sesuai dengan prosedur, wewenang, dan juga substansi dalam penyelenggaraan barang dan jasa. Maka di sini perlu sebuah komitmen. Siapa saja yang membutuhkan komitmen itu? Yang pertama adalah manajemen puncak. Manajemen puncak ini adalah mereka yang bertanggung jawab atas sebuah pengadaan seperti itu. Bisa PA, bisa KPA, yang kemudian mereka harus berkomitmen untuk tidak melakukan korupsi, kolusi, nepotisme, persekongkolan, dan juga misalnya melakukan hal-hal yang mengakibatkan terjadinya sebuah korupsi, kolusi, dan nepotisme. Kemudian yang kedua,
komitmen tidak hanya dari manajemen puncak ya, tapi juga dari kebijakan. Dari kebijakan-kebijakan yang diambilnya harus konsisten, harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan, harus sesuai dengan renstra yang sudah ditentukan, harus sesuai dengan juklak dan juknis yang sudah dibuat oleh manajemen tadi, seperti itu. Kemudian komitmen yang ketiga juga membutuhkan sebuah komitmen kode etik. Jadi selain hukum juga diharapkan ada etika yang harus kemudian dijaga dalam hal penyelenggaraan pengadaan barang dan jasa. Kemudian komitmen yang terakhir tidak hanya pada manajemen puncak, tapi juga fungsi pelaksana menjadi hal yang sangat penting dalam pengadaan barang dan jasa. Sehingga fungsi pelaksana ini menjadi sangat urgent juga dan menjadi hal yang sangat menjadi perhatian serius, karena kalau hanya manajemen puncaknya yang kemudian sudah berkomitmen untuk tidak melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme, namun ternyata fungsi pelaksananya ternyata tidak berkomitmen untuk melaksanakan sesuai dengan prosedur, substansi, dan wewenang, maka bisa jadi kemudian fungsi pelaksana ini menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam hal mereka melakukan sebuah tindakan yang melanggar peraturan perundangan maupun melanggar kebijakan dan kode etik yang sudah ditetapkan. Kemudian ada beberapa hal yang kemudian dapat dilakukan agar kemudian dapat terhindar dari korupsi, kolusi, dan nepotisme dalam pengadaan barang dan jasa. Yang pertama, perlu adanya pemahaman mengenai peraturan perundang-undangan di bidang pengadaan barang dan jasa. Tentunya ini sebuah keharusan bagi mereka yang menjabat pada manajemen puncak dan juga pelaksana di lapangan untuk memenuhi segala hal yang sudah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan, utamanya dalam hal pengadaan barang dan jasa. Tentunya dalam hal perencanaan ini juga harus kemudian pihak-pihak yang terlibat itu memahami secara mendalam terkait dengan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan pengadaan barang dan jasa. Kemudian yang kedua, perlunya sebuah perencanaan manajemen produk hukum atau kebijakan internal. Jadi ini juga menjadi hal yang sangat penting juga terkait dengan perencanaan produk hukum dan kebijakan yang akan dilakukan oleh manajemen pengadaan barang dan jasa atau struktur dalam pengadaan barang dan jasa. Untuk itu, dalam hal pengadaan barang dan jasa itu diharapkan terdapat juklak maupun juknis yang sangat rinci dan rigid yang kemudian mengatur terkait dengan mekanisme dan tata cara dari proses awal sampai dengan laporan pertanggungjawaban terkait dengan pengadaan barang jasa. Kemudian yang ketiga juga harus ada perencanaan yang berbasis risiko. Tentunya perencanaan ini sudah dimatangkan, tidak hanya kemudian aspek yang bersifat teknis yang sangat mudah diakomodir oleh penyelenggara pengadaan barang dan jasa. Namun tentu terhadap risiko-risiko tertentu yang dimungkinkan terjadi pada saat pengadaan barang dan jasa juga harus diantisipasi melalui perencanaan yang berbasis risiko. Tentunya risiko-risiko ini harus kemudian terakumulasi dalam sebuah juklak dan juknis sehingga kemudian perencanaan-perencanaan tadi dapat kemudian diminimalisir terhadap adanya sebuah persoalan yang dimungkinkan akan terjadi di lapangan. Kemudian terkait dengan perencanaan juga perlu kemudian mengadakan penilaian terhadap risiko-risiko yang sudah terakomodir dalam sebuah juknis maupun juklak tadi. Jadi terhadap risiko-risiko tadi sudah dapat diantisipasi terkait dengan jalan keluar yang sudah baku, jalan keluar yang dimungkinkan dapat meminimalisir terhadap terjadinya aspek risiko yang dimungkinkan terjadi dalam pengadaan barang dan jasa.
Kemudian dalam hal pelaksanaan tentu terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama harus melakukan uji tuntas atau due diligence. Jadi kita harus melakukan uji tuntas terhadap segala apapun yang berkaitan dengan pengadaan barang jasa, baik terhadap masalah administrasi, masalah prosedur, masalah kewenangan, dan masalah substansi yang berhubungan dengan pengadaan barang dan jasa. Yang kedua, perlu sebuah klausul atau komitmen terhadap adanya anti korupsi. Jadi ini menjadi hal yang sangat penting ya, baik di kontrak maupun di klausul MOU maupun klausul-klausul lainnya dalam pelaksanaan pengadaan barang dan jasa juga perlu adanya komitmen untuk tidak melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme. Ini sudah banyak dilakukan dalam perusahaan-perusahaan swasta maupun perusahaan-perusahaan negara yang melaksanakan komitmen terhadap adanya anti korupsi. Kemudian yang ketiga, menghindari praktik pemberian atau penerimaan fasilitas, hadiah, sponsor, dan gratifikasi. Ini tentu menjadi sebuah pintu masuk terhadap adanya sebuah kolusi, korupsi, dan nepotisme, karena praktik-praktik pemberian fasilitas, hadiah, sponsor, dan gratifikasi ini sering kemudian kita lihat dalam berbagai macam kasus yang terjadi di lapangan, sering terjadi bahkan sering diungkap oleh para penegak hukum. Kemudian yang keempat, dalam hal pelaksanaan juga jangan percaya kontribusi dan donasi politik. Nah, ini banyak ya, banyak kemudian yang terjadi atas dasar ada yang mengiming-imingi atau bahkan menjanjikan terhadap adanya kontribusi atau donasi terkait dengan politik, sehingga kemudian terhadap yang bersangkutan akan dimenangkan oleh oknum-oknum tertentu. Itu saya kira jangan kemudian banyak mempercayai demikian, karena ketika terjadi yang demikian maka tentu ini merupakan sekali lagi itu masuk terhadap terjadinya sebuah kolusi, korupsi, dan nepotisme yang akan secara langsung maupun tidak langsung akan dengan mudah diketahui oleh aparat penegak hukum. Kemudian yang berikutnya juga dalam hal pengadaan barang dan jasa harus memanfaatkan adanya layanan pengaduan. Nah, ini sangat penting. Ketika misalnya ada oknum-oknum yang berusaha untuk mempermainkan atau memainkan situasi dan kondisi dalam pengadaan barang dan jasa, maka tentu terhadap hal yang demikian terdapat layanan yang kemudian dapat difungsikan untuk melakukan pengaduan terhadap oknum-oknum tertentu yang diduga memanfaatkan terkait dengan pengadaan barang dan jasa tadi. Kemudian yang berikutnya yang sangat penting juga adalah jangan ada kemudian benturan kepentingan. Jadi diharapkan pihak penyelenggara pengadaan dan juga penerima pengadaan atau bahkan pihak yang menyediakan pengadaan barang dan jasa tidak ada kemudian yang bersifat benturan kepentingan, apakah kemudian ada semacam hubungan kekerabatan atau bahkan masih terjadi afiliasi perusahaan yang berkaitan dengan penyediaan barang dan jasa. Itu jangan sampai kemudian terjadi benturan kepentingan. Kemudian yang berikutnya harus juga terdapat pengendalian transaksi keuangan. Nah, pengendalian transaksi keuangan ini tentunya untuk meminimalisir adanya markup atau kemudian terdapat pengendalian sebuah pengeluaran yang kemudian tidak sesuai dengan rancangan anggaran yang sudah ditentukan. Kemudian yang sangat penting juga adanya komunikasi efektif baik antara penyedia layanan pengadaan barang dan jasa maupun pelaksana di lapangan. Itu kemudian harus terjadi sebuah sinergitas atau komunikasi yang baik sehingga pelaksanaan tahapan pengadaan barang dan jasa dapat kemudian dilalui sesuai dengan yang sudah ditentukan. Ya, yang tidak kalah pentingnya dalam hal pencegahan di sini tentunya harus ada evaluasi. Evaluasi di sini dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama audit dan monitoring atau evaluasi di lapangan. Jadi audit ini tentunya dia sifatnya preventif ketika sebelum dikerjakan atau sebelum diserahkan terhadap proyek
pengadaan barang dan jasa kepada pemberi layanan barang dan jasa. Kemudian juga harus ada monitoring di lapangan, evaluasi terhadap keseluruhan pelaksanaan proyek pengadaan barang dan jasa, sehingga apabila dimungkinkan terdapat kekurangan-kekurangan dapat kemudian secara administratif untuk dievaluasi atau bahkan dilakukan pembenahan-pembenahan sehingga sesuai dengan hal-hal yang sudah ditentukan dalam RAB tadi. Jadi evaluasi ini menjadi pintu masuk untuk melakukan pembenahan atau bahkan melakukan koreksi terhadap hal-hal yang tidak sesuai dengan juklak maupun juknis yang sudah ditentukan dalam pengadaan barang dan jasa. Kemudian yang erat kaitannya dengan monitoring dan evaluasi tadi, perbaikan tentunya di sini ada perbaikan berkelanjutan dan juga pemberian peringatan. Kalau berkelanjutan tentunya dia masih kemudian sifatnya dapat untuk diperbaiki, namun kemudian apabila masih atau tidak dapat diperbaiki, dia tentunya akan diberikan peringatan secara serius. Tentunya peringatan ini juga diharapkan dapat memperbaiki terhadap kesalahan-kesalahan atau prosedur atau bahkan spesifikasi yang tidak sesuai dengan yang sudah ditentukan baik dalam RAB maupun juklak dan juknis dalam hal pengadaan barang dan jasa. Ya, tentunya apabila sudah diberi peringatan dengan tepat dan akurat, namun yang bersangkutan masih tetap tidak melakukan, maka tentu sanksi di sini dapat dikenakan terhadap penyedia layanan barang dan jasa. Dan tentunya di sini sanksi dapat berupa sanksi administratif dan juga dapat diberikan sanksi hukum di situ. Tentunya apabila sanksi administratif ini sifatnya internal dari penyedia layanan barang dan jasa, namun terhadap sanksi hukum tentunya dapat kemudian aparat penegak hukum untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap adanya dugaan penggelembungan atau markup atau bahkan korupsi dan nepotisme dalam hal pengadaan barang dan jasa. Nah, sekali lagi sanksi ini dapat dikenakan oleh pihak internal dan juga eksternal. Bagaimana kemudian cara agar terhindar dari jerat kolusi, korupsi dan nepotisme dalam pengadaan barang jasa? Tentunya ada 3 hal yang harus kita hindari. Yang pertama adalah tidak melakukan markup, yang kedua tidak fiktif, yang ketiga tidak menerima atau memberi suap bahkan gratifikasi. Jadi 3 hal ini harus menjadi pedoman atau bahkan menjadi sebuah ruh atau bahkan sebuah rel yang harus kita tidak melakukan dalam hal pengadaan barang dan jasa. Sekali lagi, tidak melakukan markup, tidak fiktif, atau tidak menerima atau memberi gratifikasi baik kepada penyelenggara maupun kepada penyedia jasa lapangan, penyedia jasa layanan pengadaan barang dan jasa di lapangan. Ya, mungkin ini yang dapat saya sampaikan terkait dengan perkuliahan pada hari ini yang berhubungan dengan bagaimana caranya agar terhindar dalam hal pengadaan barang dan jasa, sehingga pada akhirnya kita semua dapat terselamatkan dari jerat kolusi, korupsi dan nepotisme dalam hal pengadaan barang dan jasa. Mungkin ini yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.